Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Munbaits Baharudin dengan NIM 230501502. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang meliputi identitas fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Ayo kita bersama-sama mengenal apa sih itu fonem. Fonem adalah satuan bunyi dalam suatu bahasa yang membedakan suatu kata dengan kata lainnya yang merupakan gambaran dari satu atau sejumlah fon. Berikut beberapa aspek penting dari fonem. Yang pertama ada identitas fonem. Fonem adalah satuan bunyi yang membedakan suatu kata dengan kata lain dalam suatu bahasa. Ada dua cara mengidentifikasi fonem, yaitu pertama, mencari satuan bahasa lalu membandingkannya dengan satuan bahasa lain yang mirip. Jika kedua bahasa tersebut berbeda, berarti bunyi tersebut adalah fonem, karena fonem sendiri berfungsi membedakan makna satuan bahasa tertentu, seperti pada kata saku, laku, baku, dan daku. Bunyi S, L, B, dan D pada bentuk kebahasaan itu masing-masing memiliki fungsi pembeda makna. Satuan-satuan pembeda makna di atas harus ditulis seperti berikut. Cara kedua yang bisa digunakan adalah dengan melihat distribusinya. Jika fonem tersebut memiliki distribusi pelengkap dengan berbagai posisi, misalnya di posisi awal atau di posisi akhir, bunyi itu adalah bunyi biasa. Sebagai contoh, bunyi P pada kata pintar diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata tapi dan sapi. Bunyi P pada pintar itu juga akan diucapkan berbeda dengan P pada kata asap dan lesap. Apa demikian? Karena alasannya P pada awal seperti pada kata pintar diucapkan meletup atau plosif, jadi terdapat kata letupan di sana. Sedangkan P di luar posisi awal seperti pada kata tapi dan sapi yang P-nya berada di tengah-tengah, ataupun kata asap atau melesap yang bahkan huruf P-nya berada di bagian akhir, itu tidak diucapkan dengan cara meletup atau disebut implosif. Jadi berbeda antara plosif dan implosif. Walaupun secara fonetis dituliskan sama, sekalipun cara pengujarannya berbeda. Selanjutnya ada jenis fonem. Pertama ada fonem vokal. Bunyi vokal adalah bunyi bahasa yang arus udaranya tidak mengalami halangan jenis vokal dan ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal tersebut. Contoh pemakaian vokal dalam bahasa Indonesia dapat dilihat pada contoh berikut. Yang pertama ada vokal I dengan proses pembentukan tinggi atas, depan tak bundar. Nah, contoh katanya ada ikan, indah, api, dan padi. Yang kedua ada vokal I dengan proses pembentukan tinggi bawah, tak bundar, depan. Contoh katanya ada kering, piring, dan dering. Yang ketiga ada vokal E. Proses pembentukannya adalah tengah atas, depan tak bundar, dengan contoh kata ekor, sate, dan tempe. Yang keempat ada vokal E dengan proses pembentukan tengah bawah tak bundar, depan. Nah, contoh katanya adalah bebek dan nenek. Kelima adalah vokal E dengan proses pembentukan tengah atas, pusat, tak bundar, dengan contoh kata emas, bandeng, dan tante. Yang keenam adalah vokal A dengan proses pembentukannya rendah, pusat, tak bundar, dengan contoh kata apa, papa, dan mama. Yang ketujuh ada vokal U dengan proses pembentukan tinggi belakang bundar. Contoh katanya unggas, ungu, dan pintu. Nah, yang kedelapan ada vokal U dengan proses pembentukan tinggi bawah belakang bundar. Nah, contoh katanya sarung, burung, dan karung. Yang kesembilan ada vokal O dengan proses pembentukan tengah atas belakang bundar, dengan contoh kata obat, soto, dan toko. Yang kesepuluh adalah vokal O. Nah, proses pembentukannya adalah tengah bawah belakang bundar, dengan contoh kata ongkos, tokoh, dan balon. Yang kedua adalah fonem diptok. Fonem diptok adalah
vokal yang berubah kualitasnya. Dalam sistem tulisan, diftok biasanya dilambangkan oleh dua huruf vokal. Kedua huruf vokal itu tidak dapat dipisahkan. Bunyi au pada kata harimau adalah diftok, sehingga au pada suku kata mau tidak dapat dipisahkan menjadi mau. Seperti pada kata mai. Demikian pula halnya dengan deretan huruf vokal a pada kata sung. Deretan vokal itu melambangkan bunyi diftong ai yang merupakan inti suku kata ngai. Contoh fonem diftok. Yang pertama ada ai dalam kata balai dan pantai. Yang kedua ada au dalam kata kerbau dan harimau. Yang ketiga ada ol, contohnya dalam kata sekoi dan amboy. Yang ketiga ada fonem konsonan. Konsonan adalah bunyi ujaran yang arus udaranya mengalami hambatan ketika keluar dari paru-paru. Dalam pengujaran bunyi konsonan terdapat 3 faktor yang terlibat, yaitu keadaan pita suara, penyentuhan alat ucap yang satu dengan yang lain, dan cara alat ucap itu bersentuhan. Berdasarkan pita suara, bunyi bahasa dibedakan menjadi 2 macam, yaitu bunyi bersuara. Terjadi apabila pita suara hanya terbuka sedikit, sehingga terjadilah getaran pada pita suara itu, yang termasuk bunyi bersuara antara lain bunyi B, D, G, M, N, nya, C, Z, R, W, dan Y. Kemudian bunyi bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga kemudian bunyi tak bersuara terjadi apabila pita suara terbuka agak lebar, sehingga tidak ada getaran pada pita suara. Yang termasuk bunyi tak bersuara antara lain adalah bunyi K, P, T, F, S, dan H. Selanjutnya berdasarkan tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal 4 macam konsonan, yakni yang pertama konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya bunyi B, P, dan M. Selanjutnya berdasarkan tempat artikulasi. Berdasarkan tempat artikulasinya, kita mengenal 4 macam konsonan, yakni yang pertama konsonan bilabial. Konsonan bilabial adalah konsonan yang terjadi dengan cara merapatkan kedua belah bibir. Misalnya bunyi B, P, dan M. Yang kedua adalah konsonan labiodental. Konsonan labiodental adalah bunyi yang terjadi dengan cara merapatkan gigi bawah dan bibir atas, misalnya bunyi F. Yang ketiga adalah konsonan lamino-alveolar. Konsonan ini adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan ujung lidah ke gusi, misalnya bunyi T dan D. Yang keempat adalah konsonan dorsovelar. Konsonan ini adalah bunyi yang terjadi dengan cara menempelkan pangkal lidah ke langit-langit lunak, misalnya bunyi K dan bunyi G. Nah, selanjutnya berdasarkan cara pengucapan atau cara artikulasinya. Berdasarkan cara pengucapan dan artikulasinya, konsonan dapat dibedakan sebagai berikut. Pertama, konsonan letupan atau eksplosif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sama sekali di tempat artikulasi lalu dilepaskan. Yang kedua, konsonan nasal adalah bunyi yang dihasilkan dengan menutup alur udara keluar melalui rongga mulut tetapi dikeluarkan melalui rongga hidung. Yang ketiga, konsonan lateral, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara sehingga keluar melalui kedua sisi lidah. Yang keempat adalah konsonan frikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan menghambat udara pada titik artikulasi lalu dilepaskan secara frikatif. Selanjutnya adalah konsonan afrikatif, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melepas udara yang keluar dari paru-paru secara frikatif. Yang keenam adalah konsonan getar, yaitu bunyi yang dihasilkan dengan mengartikulasikan lidah pada lengkung gigi, kemudian dilepaskan secepatnya dan diartikulasikan lagi. Selanjutnya kita membahas distribusi fonem. Distribusi fonem adalah letak atau posisi suatu fonem dalam suatu satuan yang lebih besar, yaitu tutur, morfem, atau kata.
Terdapat 3 posisi untuk setiap fonem, yaitu yang pertama, posisi awal atau inisial. Yang kedua, posisi tengah atau medial. Yang ketiga, posisi akhir atau final. Terdapat 4 cara untuk menentukan distribusi suatu fonem, yaitu dalam tutur, dalam morfem, dan dalam silaba, serta hubungan urutan vokal atau konsonan. Kemudian dalam buku fonologi bahasa Indonesia halaman 95-96 dijelaskan bahwa dalam pemakaiannya fonem-fonem bahasa Indonesia menyebar ke posisi onset silaba, nuklus silaba, dan koda silaba. Posisi onset dan koda diduduki fonem konsonan, sedangkan posisi nuklus diduduki oleh fonem vokal. Hanya saja dalam praktiknya direalisasikan dalam berbagai variasi bunyi sebagai alofonnya. Baiklah, sekarang kita membahas relasi fonem. Relasi fonem adalah pengungkapan sebenarnya dari satuan fonologi, yaitu fonem, menjadi bunyi bahasa. Relasi dalam wujud bunyi yang bermacam-macam dari sebuah fonem itulah yang disebut alofon. Penelitian fonem bahasa Indonesia dilakukan dengan beragam korpus, mengungkapkan transkripsi fonetik dari kata asli maupun kata serapan. Dalam relasi fonem, pertama kita membahas fonem vokal. Fonem vokal, kaidah realisasinya telah memadukan pola intonasi dengan kondisi lingkungan vokal tersebut. Yang pertama adalah vokal A. Vokal A hanya mempunyai satu alofon, yakni realisasi fonem ini konsisten dimanapun dan dalam kondisi apapun tetap. Hanya penutur tertentu yang menafsirkan A pada kata tertentu dengan lafal E. Contohnya pada kata malam menjadi malam. Yang kedua adalah vokal I. Vokal I direalisasikan I jika terdapat pada suku kata terbuka ataupun suku kata tertutup. Fonem I direalisasikan I pada silabel terbuka seperti contohnya pada kata kiri. Kemudian direalisasikan sebagai bunyi I pada silabel tertutup, contohnya seperti pada kata butik. Yang ketiga ada vokal U. Jika vokal U terdapat pada suku kata terbuka U seperti pada kata sagu dan suku itu tidak mendapatkan tekanan keras pada vokal U tertutup, direalisasikan U seperti pada kata halus. Yang keempat ada vokal O. Vokal O mempunyai 2 alofon, yaitu O dan O. Vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata terbuka, contohnya pada kata toko. Kemudian vokal O direalisasikan O jika terdapat pada suku kata tertutup, contohnya pada kata tokoh. Yang kelima ada vokal E. Vokal E ini direalisasikan jika terdapat pada suku kata terbuka dan suku itu tidak diikuti oleh suku yang mengandung alofon E, misalnya pada kata lebar. Selanjutnya yang terakhir adalah vokal E. Vokal E tidak mempunyai alofon, oleh karena itu idealnya realisasi vokal ini tidak bervariasi. Vokal E jika direalisasikan E misalnya pada kata lebaran dan lebaran, keduanya memiliki arti yang berbeda. Selanjutnya adalah fonem konsonan. Yang pertama adalah fonem P yang memiliki 3 alofon. Alofon yang pertama jika sebagai onset, contohnya pada kata pakar atau lampu. Kemudian alofon yang kedua jika sebagai koda, contohnya pada kata ratap dan sabta. Yang keempat jika dari unsur serapan dan sering divariasikan dengan alofon P yang lambang alofonnya adalah F, seperti pada kata sifat yang berubah menjadi sifat dan pada kata positif yang menjadi positif. Yang kedua fonem B yang memiliki 2 alofon. Yang pertama B jika sebagai onset, contohnya pada kata bakar dan bambu. Selanjutnya jika sebagai koda pada kata-kata dari unsur serapan dengan alofon P, contohnya pada kata sebab dan sabda.
Yang ketiga, fonem T memiliki dua alofon jika sebagai onset contohnya pada kata tuan dan timba, dan jika sebagai koda contohnya pada kata jidat dan fatwa. Keempat, ada fonem D dengan alofon yang pertama jika sebagai onset contoh katanya duri, dan yang alofon kedua T jika sebagai koda, contoh katanya abad. Alofon ketiga jika sebagai onset unsur serapan Arab dan bervariasi dengan D. Contoh katanya sikir. Yang kelima ada fonem K. Alofon yang pertama jika sebagai onset dan diikuti vokoid nuklus belakang. Contoh katanya kacang dan siku. Alofon yang kedua jika sebagai onset dan diikuti vokoid nuklus depan, contoh katanya kijang dan makin. Alofon yang ketiga jika sebagai koda dari unsur serapan, contoh katanya piknik. Alofon yang keempat dilambangkan dengan tanda tanya jika sebagai koda, contoh katanya anak dan rakyat. Alofon yang terakhir dilambangkan dengan X jika sebagai onset unsur serapan dan bervariasi dengan K. Contoh katanya khusus. Fonem yang keenam adalah G. Alofon yang pertama jika sebagai onset, contoh katanya adalah gagal. Alofon yang kedua dilambangkan dengan K jika sebagai koda, contoh katanya adalah ajek. Dan alofon yang ketiga jika sebagai koda dari unsur serapan Arab dan bervariasi dengan alofon K, contoh katanya balik dan tablik. Ketujuh, fonem C dengan alofon jika sebagai onset, contoh katanya cacat dan pancing. Yang kedelapan, fonem J. Alofon yang pertama sebagai onset, contoh katanya jejak, dan alofon yang kedua jika sebagai onset pada kata dari unsur serapan, contoh katanya majelis. Kesembilan, ada fonem F dengan alofon jika sebagai onset pada koda dari unsur serapan dengan contoh kata fakta dan naif. Kesepuluh, ada fonem S dengan alofon jika sebagai onset dan sebagai koda, contoh katanya sadar, palsu, keras, dan basmi. Kesebelas, ada fonem SY dengan alofon dilambangkan S dengan titik di atasnya jika sebagai onset pada unsur sarapan, contoh katanya adalah syarat dan masyarakat. Kedua-belas, ada fonem Z dengan alofon jika sebagai onset pada unsur serapan, contoh katanya adalah zakat. Dan alofon yang kedua sering bervariasi dengan J, contoh katanya zakat menjadi jakat. 13, ada X. Alofon yang pertama jika sebagai onset dan koda pada unsur serapan, contoh katanya khusus, dan sering bervariasi dengan K dan H serta H. Contohnya khusus, makhluk, makhluk. 14, ada H dengan alofon jika sebagai onset dan koda, contoh katanya adalah hitam dan hantu. 15, ada L dengan alofon jika sebagai onset dan sebagai koda, contoh katanya lunak dan palang. Alofon yang kedua adalah jika diikuti dengan nuklus, contohnya pada kata Allah. 16, ada R dengan alofon jika sebagai onset dan sebagai koda, contoh katanya adalah rias dan harum. Dan 17, ada M dengan alofon jika sebagai onset dan sebagai koda, contoh katanya adalah makan dan namun. 18, ada N dan jika sebagai onset dan sebagai koda, maka contoh katanya nakal dan tanam. Dan 19, ada nya dengan alofon jika sebagai onset, contoh katanya nyata. 20, ada eng dengan alofon jika sebagai onset dan sebagai koda, contoh katanya nganga dan panggil. 21, ada W dengan alofon jika sebagai onset, contoh katanya warna. Dan 22, ada Y dengan alofon jika sebagai onset, contoh katanya adalah yang dan payah. Baiklah, adapun kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu fonem adalah suatu bunyi yang membedakan suatu kata dengan kata lain dalam suatu bahasa. Ada dua jenis fonem, vokal dan konsonan, dan distribusi serta hubungannya dapat dijelaskan berdasarkan aturan dan polanya dalam suatu bahasa. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.